Selamat pagi sahabat GPIB, dimanapun saudara berada. Kita kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Tenggarong di Mupel, Kalimantan Timur II. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari Bapak Ibu sahabat GPIB, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menyertai kami, agar firman yang kami baca, dengar, dan renungkan meneguhkan, menguatkan kami, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kasih karunia-Mu. Roh Allah bekerja atas kami, nyatakan isi hati-Mu. Dalam Yesus Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan kita pagi ini dari Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sahabat GPIB, jangan berbuat dosa lagi. Sebuah ungkapan yang mungkin sering kita dengar, karena ini ungkapan yang diucapkan oleh Yesus di dalam kitab Injil. Dan ungkapan ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah disembuhkan, yang sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat. Ketika Tuhan berbicara tentang jangan berbuat dosa lagi, maka ini mau menegaskan kepada orang-orang itu bahwa hidupmu yang lama ditinggalkan dan engkau harus memulai hidup yang baru. Tidak mengulang dosa yang lama dan tidak melakukan hidup yang lama lagi, tetapi memulai kehidupan yang baru dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dia sampaikan kepada orang yang sudah 38 tahun mengalami sakit kelumpuhan. Bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat panjang. Tentu dari pihak orang ini dia menantikan pemulihan dan kesembuhan untuk tubuhnya. Dia berusaha, bahkan dia berada di dekat kolam Bethesda, di serambi-serambinya. Karena di situ banyak sekali orang sakit. Dan di tempat itu, di kolam Bethesda, mereka semua percaya bahwa ketika malaikat turun, maka air yang bergoncang itu mereka akan turun ke kolam dan mereka akan mengalami pemulihan. Sakit apapun mereka. Itu yang disampaikan oleh Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13 dalam cerita bacaan firman Tuhan ini. Lalu kemudian di tengah banyak orang yang ingin sembuh juga. Di situ dia dalam kesendirian tidak bisa mengangkat tubuhnya karena lumpuh. Dia menjumpai Tuhan di situ. Dan Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Lalu dia berjawab, aku mau Tuhan. Lalu Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Maka orang itu menjadi sembuh. Perhatikan Bapak Ibu bahwa perkataan Yesus lebih berkuasa daripada air yang ada di kolam Bethesda ketika malaikat turun itu. Jadi orang ini mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Dan setelah itu Yesus berjumpa dia di bait Allah. Dan orang yang sembuh ini ternyata datang ke bait Allah dan tentu untuk beribadah. Tentu untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupnya, yaitu kesembuhan. Dan di sana dia berjumpa Yesus, Yesus mengingatkan dia kembali. Dan di situ dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan yang buruk, lebih buruk terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya memperhatikan kesembuhan fisik orang itu, tapi Yesus juga memperhatikan kesembuhan rohani orang itu. Jadi ketika Yesus berkata janganlah berbuat dosa lagi, Yesus mengajak orang itu untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang kalau diulang akan berdampak yang lebih buruk dalam hidupnya ke depan. Perjumpaan Yesus dengan orang itu karena perhatian kasih Yesus kepada orang itu. Bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan tubuh jasmani yang dipulihkan, tapi hidup rohani itu dan kelangsungannya ke depan. Dan dari pihak orang itu, perjumpaannya dia dengan Yesus membawa dia pada pemulihan tubuhnya. Dan perjumpaan dengan Yesus membawa dia bisa beraktivitas kembali, ya.
Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan ia anugerah dalam dua hal itu, sembuh fisiknya dan beraktivitas. Tapi Tuhan ingin orang itu terus ada dalam kasih karunia dan keselamatan yang dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, di pagi ini kita belajar bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Perjumpaan kita dengan Yesus dalam hidup kita membuat kita mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup kita di masa lalu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita lakukan pada proses-proses yang sudah berlalu, Tuhan mau baharui, Tuhan mau ampuni, dan Tuhan ingin kita mengalami hidup baru. Tidak hanya hidup baru, tapi mengisi yang baru. Apa yang kita isi? Hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Cara pandang yang baru, cara pikir yang baru, hidup yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kita, mari kita melihat bagaimana karya Tuhan yang memberikan pembaharuan dalam setiap ruang-ruang hidup kita. Jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan yang lama dan mulai kehidupan yang baru dalam perkenanan Tuhan. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita rangkai hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menurut apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ingat, kita baru memperingati hari kebangkitan Yesus di peristiwa Paskah. Bagaimana Tuhan memberikan harapan-harapan yang baru kepada kita. Untuk itu berjumpa dengan Tuhan berarti kita mengalami kehidupan yang baru. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam pembaharuan, Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Mari Bapak Ibu, jalani hidup baru kita di hari yang baru dengan penuh sukacita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dengan renungkan. Berkati kami semua yang sudah membaca merenungkan firman Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di hati pikiran kami, seperti benih ditanam di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami terus diberkati dalam hidup pribadi, keluarga, dalam persekutuan pelayanan kesaksian kami, baik di gereja, baik di masyarakat, di tempat kerja kami. Dan Tuhan terus meneguhkan kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak berbuat dosa lagi, tapi terus membaharui diri dalam segala keterbatasan kami, supaya kami boleh mengalami banyak hal indah bersama Tuhan, karena Tuhan yang menyempurnakan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam Yesus Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Amin.